Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai plugins. Jadi di dalam Figma ini sebetulnya menurut saya toolsnya ini kan sebatas desain sederhana ya. Jadi untuk mengurangi tools-tools bawaan, untuk melengkapi tools-tools bawaan dari Figma ini ada yang namanya plugins. Jadi ini juga official teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu khawatir untuk installnya segala macam. Nah, jadi misalkan langsung cari aja di Google Figma plugins. Nah, terus kita langsung klik yang paling atas figma.com/community/explore. Nah, di sini kalian langsung bisa nyari nih macam-macam. Misalkan di sini kita cari plugins. Nah, tuh ada banyak segala macam ya. Udah beberapa saya install juga. Oke, langsung aja kita ke dalam implementasinya. Oke, misalkan yang pertama kita punya desain seperti ini ya. Ini kan masih dalam bentuk teks. Terus kita duplikat. Misalkan kita butuh buat tulisannya macam-macam nih. Misalkan kita butuh buat ganti ini jadi settings. Misalkan jadi settings. Nah, kalau misalkan kalian ganti ini ada banyak kan, misalkan ada banyak hal yang harus kalian ubah gitu. Nah, ini kan kalau ngetik satu-satu seperti ini kan pegel ya. Jadi ada plugins yang pernah saya pakai itu namanya di sini change text gitu. Nah, jadi di sini langsung kelihatan buat teksnya. Jadi misalkan kita mau ubah jadi settings. Sorry. Kita mau ubah jadi settings ya kan, terus kita update aja langsung nih, kita sorot semuanya, terus kita nyalain pluginnya, kita update. Nah, langsung keubah gitu ya semuanya gitu. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu biar nggak capek. Terus selanjutnya yang biasa saya pakai itu adalah image tracer. Jadi ini misalkan saya tadi nyoba nyari gambar di Pixabay. Nah, jadi ini dia nge-tracing sebuah gambar bitmap menjadi gambar vektor gitu. Jadi diusahakan gambar yang teman-teman cari itu berupa, maksudnya warnanya itu gelap ya, karena dia ngedeteknya dari berdasarkan brightness-nya. Jadi misalkan di sini saya punya image yang sudah saya ambil tadi. Nah, ini kan image ya. Terus kita coba nyalain pakai pluginnya image tracer. Oke, udah ke trace ya. Ini titik-titiknya ini berupa node-nya, path-nya dari si vektor itu. Kemudian kita place trace vektor. Nah, di sini dia udah jadi vektor nih. Udah jadi vektor kan? Lihat di sini ada fill-nya 0000 berarti warna hitam. Nah, di sini kita bisa ganti warnanya gitu. Nah, di sini sebenarnya kan kalau kita lihat lebih dalam ini ada warna putihnya ya. Jadi itu nggak kedetek karena yang didetek itu berdasarkan brightness. Nah, yang diambil itu warna gelapnya gitu teman-teman. Jadi kita ubah warnanya gitu. Jadi sekarang gambar yang tadinya berupa bitmap udah jadi vektor gitu. Nah, ini bisa kita edit juga nih. Kalau kita klik 2 kali, nah bisa kita edit path-nya satu-satu. Nah, misalkan kalian mau bikin custom, misalkan ini mau dihapus gitu, kalian delete aja. Nah, jadi kehapus gitu. Atau bagian dalamnya kalian mau hapus, nah bisa kalian hapus gitu. Kemudian kita lanjut ke yang biasa saya pakai lagi, yaitu Iconify. Ini saya sering banget pakai buat ya sekedar masukin ilustrasi gitu lah ya. Jadi kalian mau nyari apa aja, misalkan map, icon buat map gitu kan. Nah, di sini ada banyak nih. Langsung muncul, misalkan saya masukin map pinpoint ini aja deh, pinpoint ya kan. Nah, di sini langsung kita klik import icon. Nah, dia langsung muncul ke dalam layer kita nih. Nah, dia emang kecil, ukurannya 36x36, tapi nggak usah khawatir karena ini dalam bentuk vektor. Nah, ini langsung kita scale.
Ini dia langsung di dalam frame juga ya, misalkan kita keluarin juga nggak apa-apa kok. Ini dia dalam dua objek yang berbeda, ini lingkaran sama yang luarnya gitu. Ini langsung bisa kita ubah kok warnanya. Nah kayak gitu, jadi teman-teman bisa langsung gampang nyari icon-icon gitu buat keperluan desain teman-teman gitu. Oke, yang terakhir ini buat nyari gambar. Kalau kalian tahu website Unsplash, jadi di sini langsung ada pluginnya, jadi kalian gak usah buka webnya dulu segala macem biar lama kan. Jadi kalian langsung ke pluginnya aja, terus langsung kebuka. Misalkan saya mau nyari animal, nah langsung tuh keluarkan segala macam. Misalkan saya masukin singa, nah langsung tuh ke drop ke dalam file desain kita. Nah ini bisa di resize juga ya, kita resize aja. Nah kemudian di dalam Figma ini kita juga bisa ngedit-ngedit ringan untuk gambarnya, bisa edit-edit ringan misalkan nih. Jadi dari gambarnya kalau di fill, nah kita klik, nah langsung keluar nih exposure, kontras segala macam. Nah ini kita bisa geser-geser nih biar makin gelap makin terang gitu kan. Terus kontrasnya atau saturasinya misalkan bikin abu-abu atau makin terang warnanya gitu, dan lain sebagainya gitu teman-teman. Mungkin itu aja untuk materi plugins ya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.